Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak Soleh-Soleha? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua dan memberikan keberkahan dalam aktivitas Mas dan Mbak. Di kesempatan kali ini, Ustadzah Hida akan menceritakan tentang peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi, Isra Mi'raj itu apa sih? Lalu, kenapa ada Isra Mi'raj? Nah, kalian kalau ingin tahu dan mendengarkan ceritanya, boleh silahkan rapikan duduknya, tenangkan dan fokuskan untuk mendengarkan cerita Ustazah. Nah, kisah ini berawal dari kesedihan Nabi Muhammad SAW yang menerima ujian sangat berat. Mas dan Mbak tahu apa itu ujiannya? Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh dua tokoh besar Islam. Yang pertama adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib. Siapa Mas dan Mbak? Ya, Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Dilanjutkan 3 hari berikutnya, Nabi Muhammad juga ditinggalkan oleh sang istri yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Karena itu, Nabi Muhammad sangat sedih. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku ketenangan hati dalam menerima ujian ini." Akhirnya, Allah pun mendengarkan doa Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, kita lihat ya kisah perjalanan secara jelasnya bersama Ustadzah Hida. Pada tanggal 27 Rajab, tanggal berapa Mas dan Mbak? Ya, tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat menemui Nabi Muhammad. Sebelum mengajak untuk berisra Mi'raj, malaikat Jibril membersihkan hati Nabi Muhammad terlebih dahulu, supaya dalam perjalanannya Nabi Muhammad merasakan ketenangan. Setelah proses pembersihan hati itu, perjalanan pun dimulai. Perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ada yang tahu di mana sih Masjid Al-Aqsa itu? Di mana Mas dan Mbak? Ya, Barakallah yang menjawab Palestina. Betul sekali, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Dengan menaiki buraq, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan ini dengan naik buraq. Buraq itu apa sih Ustazah? Buraq itu adalah hewan ciptaan Allah yang memiliki kemampuan melaju dengan sangat cepat. Jadi melajunya dengan sangat cepat bisa mengantarkan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melakukan Isra Mi'raj ini. Dan di Masjidil Aqsa ini Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah 2 rakaat dibersamai oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang turun langsung dari langit. Setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Nabi Muhammad bersama Jibril melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi, yaitu Nabi pertama. Ada yang bisa menebak siapa Nabi pertama itu? Nabi Adam alaihissalam. Barakallah. Di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Melanjutkan dengan perjalanan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Melanjutkan perjalanan,
Di langit ketiga, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi siapa ya? Ada yang bisa membacanya? Bantu Ustazah Hida. Ya, Nabi Yusuf. Hebat sekali. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lanjut di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang memiliki tongkat bisa menjadi ular. Nabi siapa ya? Ya, barakallah, Nabi Musa. Hebat Mas dan Mbak. Dan di langit ketujuh, di langit terakhir ini, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan bapaknya para nabi. Coba ada yang tahu siapa sih bapaknya para nabi kita? Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh iya Mas dan Mbak, di langit ketujuh ini Nabi Muhammad sudah tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi saat perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad hanya ditemani oleh buruk. Nah, di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad bertemu kepada Sang Pencipta kita. Siapa Sang Pencipta alam semesta ini? Sekali lagi. Wah, Masya Allah, betul sekali. Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai melakukan dialog dengan Allah, Nabi Muhammad pun mendapatkan perintah sholat. Setelah itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang kembali ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di saat itu, bertanyalah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, berapa jumlah perintah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, 50 waktu. Berapa Mas dan Mbak? Ya, 50 waktu. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Setelah percakapan dengan Nabi Musa tadi, Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad menyampaikan permintaan untuk diringankan perintah sholat. Setelah melakukan percakapan yang cukup panjang, akhirnya diputuskanlah perintah sholat menjadi 5 waktu. Yaitu kita sebutkan bersama yuk. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu pun Nabi Muhammad diantar malaikat Jibril kembali pulang menuju rumahnya. Nah, Mas dan Mbak, keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian semalam kepada para penduduk Mekah. Namun sedihnya banyak penduduk Mekah tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya sedang bermimpi dan berkhayal. Tapi ada satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar mengatakan bahwa cerita Nabi Muhammad itu adalah benar. Jadi disepakati dan diakui bahwa sholat 5 waktu menjadi ibadah pokok yang harus dilakukan oleh orang Islam, yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dalam kisah Isra Mi'raj ini. Wah, Masya Allah ya Mas dan Mbak, Nabi Muhammad ketika sedihnya luar biasa mendapatkan hadiah yang luar biasa juga dari Allah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Sekarang Ustazah mau bertanya nih kepada Mas dan Mbak, kalau Mas dan Mbak dapat hadiah, bagaimana perasaannya ya?
pasti senang, bahagia, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapat hadiah perintah sholat, Nabi Muhammad juga sangat senang dan bahagia. Dengan sholat, ternyata membuat kita lebih tenang, lebih nyaman, dan itu menjadi salah satu ibadah utama orang-orang Islam. Untuk itu, Ustazah Hida mau mengajak kepada Mas dan Mbak Soleha untuk sholat 5 waktu dimanapun dan kapanpun berada, meskipun sedang libur di rumah ya. Nah, itulah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, terima kasih yang sudah duduk tenang. Semoga cerita ini menambah wawasan untuk kita semua dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustazah Hida tutup cerita ini, Ustazah Hida mau mengajak Mas dan Mbak untuk bernyanyi yang berjudul Isra Mi'raj. Ada yang sudah tahu lagunya? Yang sudah tahu kita nyanyi bersama ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril naik Buraq untuk bertemu Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu. Ya, sekian dari Ustazah Hida. Semoga apa yang Ustazah Hida sampaikan bermanfaat ya Mas dan Mbak. Jika Ustazah Hida banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.